ya guys. Gimana suaranya, Dek? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ini juga buaya. Perjalanan kami ke Pulau Belitung dimulai sejak pukul 5:30 pagi. Dengan semangat yang masih bercampur rasa kantuk, kami berangkat dari rumah menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sesampainya di bandara, kami hampir saja terlambat. Waktu boarding ternyata sudah sangat dekat. Begitu selesai check-in, langsung terdengar panggilan untuk penumpang agar segera menuju pesawat. Tanpa berpikir panjang, kami pun berlarian menuju gate. Rasanya deg-degan, takut ketinggalan pesawat. Untungnya, kami tiba tepat waktu. Akhirnya kami berhasil masuk ke dalam pesawat. Rasanya benar-benar lega. Kami bisa duduk dengan tenang dan menikmati perjalanan yang akhirnya dimulai. Pesawat pun lepas landas dan terbang menuju Pangkal Pinang untuk transit sejenak. Selama transit, kami tidak perlu turun dari pesawat, sehingga perjalanan terasa lebih praktis. Tak lama kemudian, pesawat kembali mengudara menuju Tanjung Pandan, Belitung. Puji Tuhan, kami tiba dengan selamat. Petualangan di Pulau Belitung akhirnya siap dimulai. Sesampainya di Bandara Tanjung Pandan, langkah pertama yang kami lakukan adalah menuju area pengambilan bagasi. Kami pun mengantre dengan sabar sambil menunggu koper kami keluar dari conveyor belt. Setelah semua barang berhasil diambil, kami langsung menghubungi pihak rental mobil yang sebelumnya sudah kami pesan. Sebelum memulai perjalanan, kami terlebih dahulu memeriksa kondisi mobil, memastikan semuanya dalam keadaan baik. Setelah proses pengecekan selesai, dilakukan serah terima kunci. Kini kendaraan sudah siap dan petualangan menjelajahi keindahan Pulau Belitung pun benar-benar dimulai. Destinasi pertama kami di Belitung adalah Danau Kaolin. Danau ini merupakan bekas area penambangan kaolin yang kini berubah menjadi salah satu tempat wisata ikonik di Belitung.
Airnya yang berwarna biru toska berpadu dengan hamparan tanah putih menciptakan pemandangan yang sangat indah dan unik. Kontras warna inilah yang membuat Danau Kaolin menjadi salah satu spot favorit untuk berfoto. Ada satu pengalaman yang cukup penting untuk kami bagikan. Saat tiba di Danau Kaolin, kami sempat melakukan kesalahan karena belum mengetahui aturan di lokasi. Kami membawa mobil masuk hingga ke area pertambangan. Padahal, pengunjung seharusnya hanya memarkir kendaraan di area atas, di pinggir jalan yang telah disediakan, lalu berfoto dari sana. Jadi, bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke Danau Kaolin, pastikan parkir di area yang sudah ditentukan ya, agar tetap aman dan dapat menikmati indahnya danau dari atas. Setelah puas menikmati Danau Kaolin, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Tanjung Pandan. Selama di perjalanan, ada satu hal yang langsung membuat kami terkesan, yaitu kondisi jalan di Belitung. Jalannya mulus, lalu lintasnya tidak padat, dan yang paling terasa adalah masyarakatnya sangat tertib dalam berkendara. Suasana perjalanan pun menjadi nyaman dan menyenangkan. Karena perut mulai lapar, kami mampir ke salah satu kuliner legendaris Belitung, yaitu mie atep. Mie atep terletak di dekat Bundaran Satam. Mie ini sudah dikenal sejak puluhan tahun dan menjadi salah satu tujuan wajib bagi wisatawan. Seporsi mie atep berisi mie kuning dengan aneka topping seperti udang, emping, serta kuah kaldu yang gurih. Dan diberi alas daun simpor, ciri khas daerah ini. Rasanya sederhana, tetapi kaya akan cita rasa khas Belitung. Yang membuat pengalaman makan kami semakin berkesan adalah kesempatan bertemu langsung dengan Oma pemilik kedai. Di usianya yang sudah menginjak 80 tahun, beliau masih tampak sehat, segar, dan tetap ramah menyambut para pelanggan. Kami pun sempat berbincang sejenak dengannya. Rasanya menyenangkan bisa mendengar sedikit cerita dari sosok yang telah menjadi bagian dari sejarah kuliner Belitung selama bertahun-tahun. Momen sederhana seperti ini justru menjadi salah satu kenangan yang paling hangat dalam perjalanan kami. Setelah menikmati makan siang, kami melanjutkan perjalanan menuju salah satu ikon kota Tanjung Pandan, yaitu titik 0 km Belitung. Tentu saja, kami tidak melewatkan kesempatan untuk berhenti sejenak dan mengabadikan momen dengan berfoto di sana sebagai kenang-kenangan. Usai berfoto, perjalanan kami berlanjut menuju Rumah Adat Belitung. Rumah adat ini menjadi salah satu tempat yang tepat untuk mengenal lebih dekat sejarah dan budaya masyarakat Belitung. Dengan arsitektur khas Melayu Belitung yang sederhana namun elegan, rumah adat ini menyimpan banyak cerita tentang kehidupan, adat istiadat, dan warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Tempat ini menjadi pengingat bahwa Belitung bukan hanya memiliki alam yang indah, tetapi juga budaya yang kaya dan patut dilestarikan. Ini adalah rumah adat Belitung. Tuh lihat tuh. Dari tahun 1808. Ada makanan pengantin. Kalau mau mampir gitu, boleh kita jalan sekarang.
Di sini bajunya ada buah buton. Buah buton, baju adatnya. Ini kelice ini apa ya? Kayak semacam tirai itu. Habis itu di sini ada kamar tidur juga. Nah, di sini masih ada banyak lagi. Nah, di sini aku nggak tahu di sini ada apa. Coba. Pedang sama seru. Nah, ini rumah adatnya Belitung. Di sini ada banyak makanan juga di sini. Ada tempat-tempat untuk makanan. Tas juga ada, kuali ada, cerai ada, pintu ada, ini juga ada alat musiknya juga. Ini mochi so hai. Bersong panjang, tuna si budaya. Baju adat sama foto-foto. Kayaknya ini foto pahlawannya deh. Bagian luarnya pintunya kunci. Tapi di sana ada kamar mandi sama itu. Tempat apa itu ya? Coba lihat ya. Ini juga ada teman-teman juga nih. Ini apa? Dorongin. Namanya liu-liu. Nah, Pak Tani. Dari Rumah Adat Belitung, kami melanjutkan perjalanan menuju Museum Pemerintah Kabupaten Belitung. Museum ini menjadi tempat yang tepat untuk mengenal lebih dalam sejarah Pulau Belitung. Oke. Kita akan masuk museum. Materi museumnya dan itu ada Belitung. Mari kita lihat. Di sini ada tulisan. Ini apa ya? Tahun ini umurnya jutaan tahun itu fosil. Batu udah tanah liat, fosil kayu, fosil marin, fosil tumbuhan. Iya, ada kayu juga, ada fosil kayu. Ini apa? Offset biawak. Punah ya? Udah punah atau masih hidup? Ini yang buaya. Telur buaya. Kok nggak busuk ya? Kecantikan orang zaman dulu ya, padahal kita tahun 1927 sampai Ya, kok nggak itu ya? Kok nggak apa tuh? Rusa, tengkorak kijang.
tulang ikan paus. Tulang ikan paus. Sama ini ada opsat penyu hijau. Ini artefak, Mbak. Nih, Situs situsnya. batu Tuh, hitam. artefak. Kayak gini nih langka loh ini. Belitung, kapal Asal-usul karam nama Belitung. Belitung terdapat dalam Belitung. Ini nah, asal-usul nama Pitom. Widih. Belitung, kapal batu potong. Ih. Ini foto pas zaman dulu ini. Ini apa ya artinya? Ini fotoan lukisan zaman dulu. Oh, gigi gajah, Mbak. Kendiri kepani. Ada gigi gajah. Fosil gigi gajah. Ini yang pertama yang harus Belitung. Mari kita lihat bagian atasnya. Gambar. Gambar Belitung. Lihat tuh. Ada buku Kerawang, Ceret Kuningan, sisa tempat lilin. Di sini juga ada gambar, di sini juga. Ini batu-bata dari situs blok lama. Peleburan biji timah pabriknya ini. Tulis seperti ini. Disimpan ya. Daftar hamka. Catatannya masih ada loh. Nih. Tahun berapa ini? Dulu ya. Ini ya. 1954. Ini tamunya Buku 1967. tamu. Museum. Buku tamu. Hasnat. Ini yang Oh, ini yang jadi nama bandaranya. Yang kecil ini ya. Sini ada keris juga. Ini kayaknya dari Aceh ya. Lencong bukan sih? Golok. Terus ini apa ini? Puputan itu apa? Tabung untuk pompa angin ke bau. Oh, untuk pandai besi. Ada topinya itu kan ya? Tapi apa? Topinya besi apa gitu? Masa? Wow, koleksi-koleksi ini ya. Nah ini orang dari dinasti Qing ini. Tangklak ikan.
Wow. Tapi ini kayaknya bukan topi yang asli, Mbak. Ini topi ala dinasti Qing, dinasti Manchu. Mungkin. Bagus ya. Ini mata uang zaman dulu. Guys, di bagian belakang ternyata museum ini memiliki taman ini ya, satwa ya itu. Kita lihat ya, ini pohon apa ya? Kok kayak nak dimakan nggak kira-kira? Bukan biawak ini. Apa nama iguana? Iguana ini? Iguana. Ternyata ada monyet. Gimana? Hey John. Mana dia? Malu dia. Bapaknya monyet. Masih kecil udah jadi monyet dia. Gimana kalau udah besar coba? Ada telurnya? Kata. Ini burung apa? Bukan. Kalian tahu lah. Mana? Hah? Gede banget buayanya. Ada buaya? Mana? Tuh. Lagi bobok buayanya. Oh iya. Ada buaya, Dek. Lagi bobok, Dek. Dari sini kelihatan. Dari situ nggak kelihatan. Nah, itu buayanya, Dek. Gimana suaranya, Dek? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ini juga buaya. Mana? Aku tidak bisa. Nah, ini. Nih. Guys. Banyak. Buaya Laskar Pelangi. Ini hidup nggak sih hewan ini? Tidak boleh. Jangan deket-deket ya. Nanti orangnya stres.
Impersonate. Apa namanya, Mbak? Nggak ada namanya. Sebenarnya dia agak Jangan melambai. Kenapa? Dia melambai. Ya. Ngeri banget sih. Wah, kamu udah deket situ ada tawon. Rumahnya segede itu tawon-tawonnya. mana? Kita foto dari sini ya. Mana? Kayaknya pohon itu. Mbak ada tawon, Mbak. Oh. Jangan tawon, kan. Foto dulu, foto dulu. Kita berempat foto sini. Ayo, foto dulu. Foto view-nya pohon ini bagus nih. Iya kan kita di sini fotonya, nggak ke sana. Mana sarang? Itu. Ayo. Sini, ada. Ya. Ada tawon. Ada sini. Berkunjung ke museum ini membuat kami semakin memahami bahwa Belitung bukan hanya terkenal karena pantainya yang indah, tetapi juga memiliki sejarah dan budaya yang sangat menarik. Setelah puas berkeliling museum, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di kedai kopi Kong Jie, salah satu kedai kopi legendaris yang sudah menjadi ikon Belitung. Kedai ini telah berdiri sejak puluhan tahun lalu dan dikenal sebagai tempat berkumpul warga lokal maupun wisatawan yang ingin menikmati suasana khas Belitung. Secangkir kopi di Kong Jie memiliki cita rasa yang khas, dibuat dari biji kopi pilihan, dengan cara penyajian tradisional yang tetap dipertahankan hingga sekarang. Menjelang sore, kami melanjutkan perjalanan menuju Villa de Andells, tempat kami akan menginap selama berada di Belitung. Lokasinya sedikit jauh dari pusat kota Tanjung Pandan. Perjalanan dari pusat kota Tanjung Pandan ke villa kurang lebih 10 menit. Jauh dari hiruk-pikuk kota, suasana desa di sekitar villa memberikan kesan damai dan menjadi tempat yang tepat untuk beristirahat setelah seharian berkeliling menikmati keindahan Belitung. Sesampainya di Villa de Andells, kami langsung melihat-lihat fasilitas yang tersedia. Kesan pertama yang kami rasakan adalah villa ini terasa nyaman, bersih, dan cocok untuk liburan bersama keluarga. Villa ini memiliki garasi pribadi yang cukup luas, sehingga mobil bisa diparkir dengan aman dan nyaman. Di bagian tengah, tersedia kolam renang pribadi yang bisa digunakan kapan saja tanpa harus berbagi dengan tamu lain. Di dalam villa juga terdapat dapur lengkap yang memudahkan jika ingin memasak atau sekadar menyiapkan makanan dan minuman. Tersedia pula wifi, televisi, kulkas, meja makan, dan 2 kamar tidur yang luas, sehingga memberikan ruang yang nyaman untuk beristirahat. Salah satu fasilitas yang paling kami sukai adalah kamar mandinya yang dilengkapi dengan bathtub. Berendam air hangat setelah perjalanan seharian itu menjadi cara yang pas untuk menghilangkan rasa lelah. Dengan fasilitas yang cukup lengkap seperti ini, harga menginap di Villa de Andells masih tergolong terjangkau. Menurut kami, villa ini bisa menjadi pilihan yang menarik bagi keluarga atau rombongan kecil yang ingin menikmati suasana Belitung dengan nyaman tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Itulah perjalanan hari pertama kami menjelajahi Pulau Belitung.
Mulai dari penerbangan yang sempat membuat kami deg-degan, menikmati keindahan Danau Kaolin, mencicipi kuliner khas Belitung, mengenal sejarah dan budayanya, hingga beristirahat di villa yang nyaman. Namun perjalanan kami masih belum selesai. Di hari berikutnya, kami akan mengunjungi salah satu aktivitas yang paling ditunggu-tunggu saat berlibur ke Belitung, yaitu island hopping. Kami akan menjelajahi pulau-pulau cantik, bermain di pantai berpasir putih, melihat batu granit raksasa yang menjadi ikon Belitung, dan masih banyak pengalaman seru lainnya. Jadi, jangan lewatkan kelanjutan perjalanan kami di part 2 ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.